Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1141. Surat pengajuan 20 menit kemudian, Ji-Fei menghentikan mobilnya di pinggir jalan di kepala jembatan. Keadaannya gelap gulita dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Ji-Fei menyalakan lampu mobil hingga maksimal dan melihat ke bawah jembatan yang sunyi mematikan. Meski gelap, saya dapat melihat sekitar 20 orang duduk di bawah jembatan. Mengetahui kedatangannya, mereka semua sangat waspada. Aku tidak menyangka bahwa seorang anggota organisasi pedang patah bahkan tidak punya keberanian untuk mencari tempat tinggal yang layak. Sungguh memalukan. Meskipun suara Ji-Fei tidak keras, suaranya penuh dengan ejekan dan sarkasme, yang langsung menimbulkan suara yang bergema di bawah jembatan. "Kakak dong, siapa sih yang sombong banget? Tangkap dia. Dia ingin mati, kalau begitu mari kita bantu dia." Sialan, ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata sombong seperti itu. Ini penghinaan besar bagi organisasi pedang patah kita. Gairahnya begitu besar, sehingga seluruh adegan mendidih. Du Jindong duduk di atas batu di bawah, udara malam yang lembab menerpa tubuhnya, dan saat ia tengah berusaha mengumpulkan peruntungannya, lapisan uap air tampak mengembun di sekujur tubuhnya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke arah cahaya di jembatan. "Ji-Fei, kau berhasil menemukanku di sini. Sepertinya kau cukup pintar. Itu lebih cerdas daripada jika Anda menyutradarai dan berakting dalam drama Anda sendiri." Ji-Fei menggoda sambil tersenyum. "Oh, Du Jindong terkekeh. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa menipumu. Sekarang setelah kamu tahu, apakah kamu punya ide?" "Ya, aku di sini untuk menemukanmu. Di sini untuk memberimu kesempatan memilih." "Memilih? Ya. Apakah kau memilih membiarkan semua orangmu mati atau memilih bekerja untukku?" Hahaha, Du Jindong hanya tertawa terbahak-bahak. Ji-Fei sungguh pintar. Setelah bertemu dengannya hari ini, dia sudah tahu tujuanku. "Kalian semua tunggu." Du Jindong memberi perintah, dan tubuhnya melesat keluar dari bawah jembatan dan mendarat di depan Ji-Fei. Dia masih mengenakan jaket anti angin hitam dan kemeja putih, tampak tampan dan bergaya. "Fiu," Ji-Fei tertawa terbahak-bahak, "jika orang tahu kamu mengenakan ini dan tinggal di bawah jembatan, mereka pasti akan mengira kamu mesum." Mulut Du Jindong berkedut 2 kali. Dia tidak menyangka Ji-Fei akan mengatakannya secara langsung. Namun dia tetap menahan diri dan menatap Ji-Fei. "Tidakkah kamu merasa pakaianku terlihat familiar?" "Begitu ya, beginilah cara berpakaianku akhir-akhir ini." Du Jindong mengangguk. "Ya, sejak mendengar namamu, aku mulai mempelajarimu dan bahkan menirumu." Oh, ketika Ji-Fei mendengar ini, ekspresi penasaran muncul di wajahnya, dan dia jelas sedikit terkejut. Du Jindong mengangguk lagi. "Kau benar, begitulah adanya, aku sangat mengagumimu." "Kau pikir aku seorang legenda?" Ji-Fei menggoda sambil tersenyum. "Ini bahkan lebih ajaib dari legenda, hahaha." Ji-Fei merasa geli dengan Du Jindong. "Mengapa aku merasa kamu mencoba menyanjungku?" "Aku makin mengagumimu." Alih-alih marah, Du Jindong malah berkata dengan lebih gembira. Ji-Fei tertegun. Dia benar-benar ingin menghampiri dan menyentuh kepala Du Jindong untuk melihat apakah dia demam atau terbakar. "Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu pada dirimu sendiri?" Tidak terduga, sangat tidak nyaman. Du Jindong tampaknya telah mengantisipasi reaksi Ji-Fei, dan melanjutkan sambil tersenyum, "Aku ingin menjadi bawahanmu dan mengikutimu. Apakah kamu setuju?"
Kau benar-benar ingin mengikutiku? Ji Fei sedikit penasaran. Meskipun dia melihat Du Jindong tidak memiliki permusuhan di kota Ningjiang hari ini, dia masih sedikit bingung. Du Jindong mengangguk dengan berat. Mimpi terbesarku adalah bergabung dengan Dragon Hall. Tetapi Dragon Hall belum merekrut atau memilih orang dalam beberapa tahun terakhir. Jadi aku tidak pernah memiliki kesempatan. Jadi aku mendirikan Broken Blade Organization sendiri. Dan telah sampai pada hari ini selangkah demi selangkah. Tetapi aku selalu merasa bahwa aku tidak memiliki akar. Seperti daun yang mengambang di laut. Setelah melihatmu, aku tahu di mana akarku. Serius, dengan keinginan yang kuat. Ji Fei menatap Du Jindong, memastikan bahwa dia tidak berbohong dan mengatakan kebenaran. Dia sedikit terkejut. Bahkan, Ji Fei hanya tertawa. Sepertinya kedua pilihanku tidak sulit bagimu. Du Jindong tersenyum bangga dan berkata, tentu saja, aku ingin menjadi adikmu. Jadi aku tentu akan mendengarkanmu. Baiklah, kalau kamu mau jadi adikku, tidak apa-apa, tapi kamu harus memberikan bukti kesetiaanmu padaku. Kamu tidak akan menolaknya, kan? Apakah kamu yakin akan menerima kami? Du Jindong tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Ji Fei mengangguk, ya, aku telah memutuskan untuk menerimamu. Bagus, tanda kesetiaan seperti apa yang kau inginkan? Wajah Du Jindong bersinar terang saat disinai cahaya. Ketika Ji Fei melihat ekspresinya, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Mungkinkah dia benar-benar ingin bergabung dengannya? Faktanya, dia telah menguji Du Jindong sepanjang waktu. Sekarang tampaknya dia benar-benar ingin menyerah, agak di luar dugaan. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana Ning Jiangcheng hampir membiarkan organisasi ular hijau berhasil dalam serangan diam-diamnya karena penampilannya yang ditulis sendiri, dia dengan cepat menekan jejak penyesalan itu. Pergi ke Longdu dan bunuh Wu Chengfeng. Baiklah, aku tidak hanya akan membunuh Wu Chengfeng. Aku juga akan membunuh semua anggota keluarga Wu sebagai tanda kesetiaanku padamu. Du Jindong mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Ji Fei sedikit tertegun lagi, tetapi dia menahan emosinya dan berkata, bunuh saja Wu Chengfeng. Aku akan membunuh semua orang di keluarga Wu. Du Jindong bersikeras, hubungi aku jika kau punya sesuatu. Ji Fei tidak mengingatkannya lagi, melemparkan kartu nama ke Du Jindong, dan masuk ke mobil. Du Jindong berdiri tegap di dekatnya, tampak seperti seorang bawahan yang sedang mengantar atasannya, tampak sangat hormat. Ji Fei membunyikan klakson mobil dan melaju pergi. Mobil Ji Fei menghilang, dan 7 atau 8 orang berdiri di samping Du Jindong. Kakak Dong, apa yang harus kita lakukan? Pergi ke Longdu, Du Jindong berkata dengan tegas. Apakah kita benar-benar akan pergi ke Longdu untuk membunuh orang-orang keluarga Wu demi Ji Fei? Ini harus dilakukan, keluarga Wu harus mati. Ada lebih banyak tekad di wajah Du Jindong. Para anggota organisasi pedang patah terdiam, tetapi wajah mereka penuh tekad. Du Jindong dan anak buahnya segera menghilang di kota Ningjiang. Ji Fei, yang duduk di mobil di sisi lain, juga sedikit bingung. Jika Du Jindong sendiri yang mengorganisasikan organisasi Broken Blade, dia bisa menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Mengapa dia ingin belajar darinya dan mengikutinya? Pemujaan pahlawan, dia tidak mempercayainya. Lagi pula, umurku sudah tidak lagi seperti itu. Ji Fei tidak dapat menemukan jawabannya. Jadi dia menyerah memikirkannya. Bagaimanapun, ada seseorang yang berurusan dengan keluarga Wu untuknya, dan itu merupakan hal yang baik. Faktanya, sebelum keluar hari ini, dia belum tahu bagaimana cara menghadapi organisasi pedang patah. Tanpa diduga, undangan keluarga Wu ke Qian Chongmen memberinya ide baru.
Saya melihat tanggal dan masih ada 25 hari tersisa dalam sebulan. Jadi saya harus menunggu Feng Huang dan yang lainnya kembali. Akhirnya, teringat akan perilaku memalukan Qian Chongmen. Mulut Ji Fei melengkung. Sepertinya kehidupan Qian Chongmen akan segera berakhir. Dia menginjak pedal gas dan mobil kembali ke Hui Chui Garden Villa. Dia berencana untuk membawa Li Ruoxi dan yang lainnya ke Qingzhou untuk perjalanan besok dan segera menyelesaikan masalah Qian Chongmen. Qian Chongmen belum tahu bahwa kematian mereka sudah dekat. Bab 1142, bolehkah aku duduk di sebelahmu, hari berikutnya. Li Ruoxi dan ketiga wanita lainnya bangun, dan Ji Fei sudah menyiapkan sarapan. Saat kelima orang itu sedang sarapan, Chen Gu mengirim seseorang untuk mengantarkan 5 tiket pesawat. Li Ruoxi tercengang ketika melihat tiket pesawat ke Qingzhou. Dia menatap Ji Fei dengan matanya yang indah. Untuk apa kita pergi ke sana? Bepergian, Ji Fei menjawab sambil tersenyum. Bepergian? Keempat wanita itu bertanya bersamaan. Jelas sangat terkejut. Mereka semua tahu bahwa Ji Fei memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk bepergian? Siapa yang tidak ingin mengatakannya? Ji Fei memandang keempat wanita itu dan bertanya sambil tersenyum. Long Qir adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Saya ingin pergi. Sekarang, dia hanya suka bepergian. Dia pernah dilecehkan di pesawat sebelumnya. Bukankah karena dia baru saja kembali dari perjalanan? Sekarang saat aku pergi bepergian, aku ditemani Ji Fei. Dia adalah pengawal terbaik. Tentu saja saya gembira, bahkan kegirangan. Adapun Huo Lei dan Seng Lingyun, meskipun mereka tidak mengerti tujuan Ji Fei, mereka sangat senang karena mengira bisa pergi keluar bersama Ji Fei. Jadi mereka langsung mengangguk setuju. Li Ruoxi, di sisi lain, tetap diam dan menatap Ji Fei. Sudah lama aku tidak mengurusi urusan grup Li. Ayahku dan Julie yang mengurusinya. Apakah aku tidak bertanggung jawab jika aku keluar dan bermain seperti ini? Dia masih sangat peduli dengan perusahaannya. Ji Fei menatap ekspresi serius Li Ruoxi, tak dapat menahan senyum. Lalu mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya. Jangan risaukan urusan perusahaan, aku akan menelepon si Bin hari ini dan memintanya datang dan mengurusnya untukmu. Siapa si Bin? Li Ruoxi mendengarnya untuk pertama kalinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada seorang pemuda berbakat di Su yang memiliki kemampuan bisnis yang luar biasa. Saya sudah lama mencarinya. Tetapi saya tidak pernah mengizinkannya datang. Sekarang saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus. Seberapa bagus? Long Qir bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tampan, sangat keren, dan penuh aura maskulin. Biar ku jelaskan begini. Ji Fei mengulur waktu mengucapkan kata itu. Beberapa wanita tertarik dan memandang Ji Fei dengan serius. Long Qir tak kuasa menahan diri untuk berkata lagi, jangan buang waktu, bicara saja cepat. Long Qir tidak akan pernah menemukan pria sebaik itu dalam hidupnya. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melanjutkan makannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Long Qir mulai mendengarkan dengan sangat serius. Matanya bahkan penuh dengan antisipasi dan kejutan. Dia ingin tahu seperti apa pria ini. Namun setelah mendengar kalimat terakhir, dia tiba-tiba merasa ingin melawan Ji Fei sampai mati. Tiba-tiba dia berdiri. Berhenti, jika kamu marah, aku tidak akan membawamu ke Qingzhou. Ji Fei memberi perintah langsung. Kamu. Long Qir mengangkat tangannya dan menepuk dadanya, seolah-olah untuk menahan amarahnya, dan menatap Ji Fei. Oke. Kamu sangat kejam. Aku akan mengingat ini. Di masa depan, aku akan membuktikan bahwa pria yang kutemukan sangat tampan dan dapat mengalahkanmu 1000 kali atau 10.000 kali dalam hitungan detik.
Long Qir berani menyombongkan diri. Ji Fei tiba-tiba bertanya sambil tersenyum di wajahnya. Kalau begitu, bisakah kamu menemukan beberapa lagi? Long Qir tertegun. Apa maksudmu? Aku punya banyak wanita cantik di sekelilingku. Tolong bantu mereka menemukan semuanya. Pergilah ke neraka, Long Qir mengutuk secara langsung. Seng Lingyun dan Huo Lei menatap tajam ke arah Ji Fei, lalu berdiri dan pergi. Aku sangat marah. Kedua wanita itu berbalik dan memasuki ruangan. Li Ruoxi dan Ji Fei tertinggal. Li Ruoxi melotot ke arah Ji Fei dan berkata, "Kamu hanya tahu cara membuat mereka marah." Ji Fei mengangkat tangannya, "Istriku tersayang, tolong selamatkan nyawaku, bukankah ini hanya untuk membuat semua orang senang? Ayolah, aku sangat marah sampai-sampai aku ingin mati, bagaimana aku bisa bahagia?" Li Ruoxi melotot ke arah Ji Fei dengan tidak senang, lalu berdiri dan kembali ke kamarnya, meninggalkan Ji Fei sendirian di meja makan. Dia tidak peduli dan malah makan dengan lebih bahagia. Long Qir yang awalnya sangat marah, tiba-tiba berlari kembali, duduk di sebelah Ji Fei, dan bertanya secara misterius, "Kakak Ji Fei, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan tadi malam? Jadi kamu ingin pergi ke Qingsu?" Ji Fei tertegun. Apakah dia tahu? Tidak apa-apa. Ayo, aku melihat pohon-pohon di pintu telah tumbang dan retak. Jelas sekali bahwa seorang guru telah datang ke sini. Dan kau tiba-tiba pergi ke Qingsu. Sesuatu pasti telah terjadi. Ji Fei tidak menyangka dia akan membicarakan hal ini, dan menatap Long Qir sambil tersenyum. "Bagaimana? Apakah kamu ingin pergi ke Qingsu bersamaku?" "Tentu saja. Sekarang saya suka bepergian kemana-mana. Bagaimana kalau kita membahas sesuatu?" Ji Fei datang dan berkata, "Ada apa? Kamu berpakaian seperti loli kecil dan pergi ke Qingsu?" Long Qir menatap Ji Fei. "Apa maksudmu? Apakah kamu suka bermain peran?" "Wah," Ji Fei memukul kepala Long Qir, "kepalamu penuh sampah." "Aduh," Long Qir berteriak kesakitan. Namun wajahnya penuh dengan keluhan, dan dia berpakaian seperti loli kecil. Kalau ini bukan permainan peran, lalu apa? Ingat, bawalah pakaian yang memungkinkanmu berpakaian seperti gadis kecil. Ji Fei mengingatkan lagi. Long Qir tidak mengerti apa maksud Ji Fei, namun dia mengangguk patuh dan kembali bersiap. 2 jam kemudian, kelima orang itu naik pesawat ke Qingsu. Walaupun keempat wanita itu memiliki berbagai pikiran dalam benak mereka tetap sangat senang untuk benar-benar keluar dan bersenang-senang. Terlebih lagi, Ji Fei terlihat jelas santai, dan dia bahkan mengenakan jaket penahan angin lagi, terlihat sangat elegan. Hal ini membuat keempat wanita itu merasa sangat nyaman di dekat Ji Fei. Seorang pria berbakat dan seorang wanita cantik. Bahkan Li Ruoxi terkadang sedikit menghindari menatap mata Ji Fei, karena merasa sedikit malu. Ketika Ji Fei melihat penampilan Li Ruoxi, senyum tipis muncul di bibirnya. Dia mengangkat tangannya dan memegang tangan Li Ruoxi. "Kita akan pergi ke Qingsu untuk bersenang-senang. Dalam 20 hari ke depan, aku akan mengajakmu ke mana-mana untuk bermain." Benar-benar, Seng Lingyun dan Huo Lei keduanya berseru kegirangan di wajah mereka. Ji Fei mengangguk pada mereka. "Itu benar, sungguh membahagiakan untuk memikirkan pengorbanan yang telah dilakukan wanita-wanita ini untuk saya dan bahwa saya dapat melakukan sesuatu untuk mereka. Aku sungguh berpikir begitu." "Ji Fei, apakah kamu ingin kami tidur denganmu?" Long Qir bertanya dengan nada main-main, karena dia teringat pada baju loli kecil di dalam tas itu. Seng Lingyun dan Huo Lei menatap Ji Fei secara bersamaan, dengan sesuatu yang aneh dan bahkan penuh harap di mata mereka. Sekarang, mereka semua tahu bahwa Li Ruoxi sedang hamil.
jika Ji Fei benar-benar mengajak mereka jalan-jalan, dan jika dia dalam suasana hati yang baik dan sesuatu benar-benar terjadi, itu akan menjadi hal terbaik untuk bisa menjadi seperti Li Ruoxi. Khususnya bagi Seng Lingyun, ini adalah yang terbaik dari kedua dunia, atau bahkan kebahagiaan ganda. Jadi, saya sangat menantikannya, dan bahkan merasa bahwa apa yang terjadi tadi malam membuat Ji Fei berubah pikiran. Ji Fei tidak melotot ke arah Long Ke'er kali ini, tetapi berkata dengan tenang, "Jika saudaramu Ji Fei adalah pria seperti itu, aku khawatir kamu tidak tahu berapa banyak bocah nakal yang akan kamu lihat di sekitarku sekarang." Apa artinya? Beberapa wanita bertanya pada saat yang sama. Hanya bertanya, saya menyesalinya, karena arti kalimat ini sangat jelas, yaitu Ji Fei hanya mencintai Li Ruoxi. Pipi Li Ruoxi sedikit memerah. Dia melirik Ji Fei dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Pada saat ini, seorang pria berpakaian bagus tiba-tiba berjalan mendekati Huo Lei. Dia tampak tampan dan anggun dalam setelan Gucci berwarna putih. Huo Lei tercengang. Mata Longkir hampir menyala, tampan sekali. Wanita cantik. Bolehkah aku duduk di sebelahmu? Bersambung.